Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan. Pada pertemuan kali ini, kelompok 4 akan membahas mengenai konsep ekonomi kelembagaan dari Veblen, Max Weber, dan Irving Fisher. Thorsten Bunde Veblen lahir pada 30 Juli 1857 dan wafat pada 3 Agustus 1929. Ia ahli dalam bidang ekonomi dan sosiologi berkebangsaan Amerika dan pemimpin pergerakan ekonomi institusional. Selain itu, dia juga populer atas kritik cerdasnya mengenai kapitalisme, seperti yang dibuktikannya dalam bukunya yang berjudul The Theory of the Leisure Class. Dia menggabungkan sosiologi dengan ilmu ekonomi dalam karyanya The Theory of the Leisure Class, di mana dia berargumentasi bahwa terdapat pemisahan antara mereka yang mendapatkan keinginannya dengan jalan eksploitasi dan mereka yang melakukannya dengan jalan industri. Max Weber adalah seorang sosiolog, sejarawan, dan ekonom politik Jerman yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosial. Weber lahir pada tahun 1864 di Erfurt, Jerman. Weber paling dikenal karena karyanya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, di mana ia menjelaskan bagaimana etika kerja Protestan, khususnya dari sekte-sekte seperti Calvinisme, berperan dalam perkembangan kapitalisme modern di Barat. Weber juga berkontribusi besar pada teori tentang rasionalitas, birokrasi, dan kekuasaan. Max Weber adalah salah satu pemikir besar dalam ilmu sosial yang berkontribusi signifikan pada sejarah pemikiran ekonomi. Berikut beberapa pemikiran Weber dalam sejarah ekonomi. 1. Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Dalam bukunya yang paling terkenal, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, pada tahun 1905, Weber mengemukakan bahwa perkembangan kapitalisme di Eropa Barat dipengaruhi oleh nilai-nilai etika Protestan, terutama dari kalangan Calvinis. Weber menekankan bahwa kapitalisme bukan hanya hasil dari faktor ekonomi, melainkan juga dari perubahan budaya dan agama. 2. Rasionalisasi ekonomi. Weber juga mengembangkan konsep tentang rasionalisasi, yaitu proses di mana tindakan-tindakan manusia termasuk dalam ekonomi menjadi semakin rasional berdasarkan efisiensi dan perhitungan yang logis, bukan lagi didorong oleh tradisi atau emosi. Dalam ekonomi, hal ini tercermin dalam birokrasi dan sistem ekonomi kapitalis yang memaksimalkan produktivitas dan keuntungan. 3. Ekonomi dan kekuasaan. Weber melihat ekonomi sebagai salah satu dimensi kekuasaan dalam masyarakat yang berdampingan dengan dimensi lain seperti status sosial dan politik. Dalam pandangan Weber, kapitalisme menciptakan tatanan ekonomi yang tidak hanya bergantung pada akumulasi modal, tetapi juga pada struktur kekuasaan, di mana kontrol atas sumber daya ekonomi dapat memberikan pengaruh politik dan sosial. Konsep ekonomi kelembagaan menurut Fisher memiliki dua aspek penting. Yang pertama yaitu nilai uang dalam konteks institusional. Fisher dikenal dengan teorinya tentang kuantitas uang, di mana ia berpendapat bahwa jumlah uang yang beredar memengaruhi tingkat harga dalam perekonomian. Dalam hal ekonomi kelembagaan, Fisher menekankan peran lembaga-lembaga seperti bank sentral dan sistem perbankan dalam mengatur jumlah uang beredar. Institusi-institusi ini memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan moneter yang dapat memengaruhi stabilitas harga dan inflasi. Yang kedua yaitu interaksi antara pasar dan institusi. Fisher juga percaya bahwa institusi seperti sistem hukum, peraturan pemerintah, dan pasar modal memainkan peran penting dalam efisiensi ekonomi. Menurutnya, ekonomi tidak hanya didasarkan pada interaksi individu dan perusahaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang mengatur dan memfasilitasi transaksi ekonomi. Institusi-institusi ini membantu menciptakan kepercayaan, mengurangi ketidakpastian, dan meminimalkan biaya transaksi.
Kelebihan teori pemikiran ekonomi Veblen. Yang pertama, pendekatan interdisipliner. Veblen menggabungkan ekonomi, sosiologi, dan psikologi, memberikan analisis yang lebih holistik terhadap perilaku konsumen. Yang kedua, fokus pada status sosial. Teori konsumsi isyarat menjelaskan bagaimana pembelian barang tidak hanya untuk kebutuhan, tetapi juga untuk menunjukkan status sosial yang sangat relevan dalam konteks masyarakat modern. Yang ketiga, kritik terhadap konsumerisme. Veblen menawarkan kritik tajam terhadap masyarakat konsumeris, menyoroti dampak negatif dari pengeluaran yang berlebihan dan budaya materialisme. Yang keempat, relevansi dalam ekonomi kontemporer. Ide-ide Veblen masih relevan dalam menjelaskan fenomena pemasaran dan perilaku konsumen seperti tren merek dan barang mewah. Kekurangan dari teori pemikiran ekonomi Veblen. Yang pertama, kurang fokusnya pada aspek rasional. Teori Veblen cenderung mengabaikan elemen rasionalitas dalam pengambilan keputusan ekonomi yang merupakan bagian penting dalam teori ekonomi klasik dan neoklasik. Yang kedua, kesulitan dalam pengukuran. Konsep konsumsi isyarat dan status sosial sulit diukur secara kuantitatif, sehingga membuatnya lebih sulit untuk diuji secara empiris. Yang ketiga, generalisasi berlebihan. Beberapa kritik menyatakan bahwa Veblen membuat generalisasi tentang perilaku konsumen tanpa mempertimbangkan variasi individual yang signifikan. Yang keempat, fokus pada kelas atas. Teori ini seringkali lebih fokus pada kelas sosial yang lebih tinggi, yang bisa mengabaikan dinamika perilaku konsumsi di kalangan kelas menengah dan ke bawah. Yang membedakan konsep Weber dengan yang lainnya, yang pertama, fokus pada individu. Weber lebih menekankan pada tindakan individu dan makna yang terkandung di dalamnya dibandingkan dengan struktur sosial secara keseluruhan. Yang kedua ada metode Verstehen. Weber menggunakan metode Verstehen untuk memahami makna subjektif di balik tindakan sosial. Yang ketiga ada pluralitas faktor. Weber melihat bahwa masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya ekonomi seperti yang ditekankan oleh Karl Marx. Perbedaan antara nilai uang dalam konteks institusional dengan interaksi antara pasar dan institusi. Yang pertama ada nilai uang dalam konteks institusional yang berfokus pada kebijakan moneter dan peran lembaga keuangan seperti bank sentral. Teori ini berangkat dari gagasan kuantitas uang. Semakin banyak uang yang beredar, semakin tinggi kemungkinan kenaikan harga atau inflasi. Bank sentral dan sistem perbankan di sini bertindak untuk mengatur jumlah uang beredar demi menjaga stabilitas harga. Intinya, peran institusi lebih pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter melalui kebijakan makroekonomi. Interaksi antara pasar dan institusi, poin ini lebih luas dan menekankan peran berbagai lembaga seperti sistem hukum, peraturan pemerintah, dan pasar modal dalam meningkatkan efisiensi ekonomi. Ekonomi tidak hanya dipandang sebagai hasil interaksi individu dan perusahaan, tetapi juga sangat bergantung pada lembaga yang mengurangi ketidakpastian dan memfasilitasi transaksi. Institusi menciptakan kepercayaan dan stabilitas sehingga memungkinkan transaksi terjadi dengan biaya yang lebih rendah. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.